kesaksian pujian. Haleluya. Mari cepat. Puji Tuhan. Siapa yang mau menjawab ya untuk setiap panggilan Tuhan? Siapa yang mau menjawab ya? Saya mau. Siapa yang punya handphone di rumah? Saya juga punya. Bukan ngomongin handphone maksudnya. Tapi satu kali kakak saya kalau bisa ngecas itu biasanya handphonenya nggak ngecas ya, gitu ya. Lama-lama malah chargernya jadi panas. Kira-kira masalahnya apa sih? Kira-kira masalahnya ada yang tahu nggak? Chargernya jadi panas pas handphonenya nggak ngecas
Tapi saya menemukan ini, kalau handphone pengen lebih cepat di charge gitu ya. Saya waktu itu saya bawa satu kepala charger dari rumah kakak saya gitu yang memang ada dua ya, gitu saya bawa. Saya nggak ada kabel penghubungnya, ya. Kalau saya beli di tempat beli handphone ya gitu ya, saya beli yang ori. Dia bilang ini mbak beli yang ini aja gitu dia bilang. Apa bedanya yang ori sama yang biasa, saya bilang gitu. Kalau yang ori mbak, dia cepet naiknya. Oh ya benar. Saya coba kalau gitu. Kita coba aja mbak kalau gitu. Terus dia coba gitu. Tadinya handphone saya masih 49%. Tiba-tiba pas dicas langsung 50%. Benar apa enggak nih saya pikir gitu. Tapi ternyata saya bawa ke rumah, saya udah beli. Ternyata benar saudara. Jadi penghubung kita itu harusnya benar-benar ori dan itu keluar dari Allah. Itu Bapa, itu Tuhan Yesus. Amin. Penghubung kita Tuhan Yesus Kristus. Dia itu penghubung yang paling cepat dengan Bapa. Setiap doa-doa kita akan dihubungkan dengan Tuhan dan dia akan menjawab doa kita dengan cepat. Amin. Gue terhubung dengan Tuhan. Ada nama kesaksian Ibu Belia. Oke, silakan. Keras. Oke. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya? Bisa dilewati. Ya, luar biasa. Ini ya, saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus dan pada Gembala di sini, Pak Kurniawan, atas kesempatan yang diberikannya pada saya untuk hadir di sini hari ini. Memang semua ada halangan, iblis itu sangat licik. Ada hambatannya, puji Tuhan. Tidak telat ya Pak ya? Amin. Oke. Saya perkenalkan, nama saya Biliana, umur 61 tahun. Ini pada tanggal 25 Januari 2021 saya kejatuhan orang bunuh diri di apartemen Green Bay ya. Green Bay, Fluid, lantai 55 sore hari. Nah sebelumnya itu sebenarnya saya tinggalnya di Surabaya dan saya baru masuk ke apartemen Green Bay itu 1 bulan 2 hari dapat anugerah. Ya saya bilang anugerah karena Tuhan ada rencana di balik semua. Ya oke. Jadi waktu itu saya mau pergi ke supermarket beli beras. Jam 4.12 saya kunci unit apartemen karena pandemi ya gitu. Jadi sebenarnya saya udah dituntun untuk turun ke tangga, udah berhenti ya ngeyel saya tidak suka lewat sini, itu bau dan gelap. Saya mau ke sana, terang jauh gak apa-apa, silakan Tuhan memberi. Kita bebas memilih kepada setiap kita, oke? Lewatlah, dapatlah anugerah. Nah, tapi Tuhan kasih kekuatan, tidak langsung pingsan ya. Jadi masih ngelihat HP saya, tas lempang dan lihat kotak serta mayatnya. Terus ngelihat banyak yang tontonin, noleh ke kanan nggak ada yang tontonin. Ya, masih sempat pegang HP, WA ke anak, kasih tahu ke anak ada yang bunuh diri loncat dari atas nimpa mami, gak ada yang nolong, nonton tok. Nah Indonesia ya ngetrennya kan apa-apa selfie dulu. Mau makan selfie toh, ini udah mau mati tuh selfie. Wah ini harus kasih bukti. Geser rebahan selfie, kirim ke anak pingsan. Iya benar ya toh. Nah nggak tahu berapa lama dibawa sampai di UGD, berapa lama nggak tahu, cuma masih satu saat bisa buka mata, itu belum tindakan. Saya ngelihat cece saya sama adik saya, habis itu nggak sadar lagi. Mulai berapa lama tidak tahu, kedengaran suara dokter. Dokter bilang udah digunting aja. Wah dengar tapi nggak bisa buka mata. Ingat saya pakai celana baru. Pakai celana baru itu memang persiapan ya untuk terima anugerah.
dokter datang kontrol. Itu saya udah sadar, dokter bawa hasil ronsen segala macam. Tapi waktu sadar saya lihat, apaan ini? Kain toh. Nah, saya copotin karena belum tahu kalau patah. Di sini patah 3. Saya hanya lihat kaki saya, loh, kok kayak ada parabol, besi-besi. Nggak sadar itu kan patah. Terus dokter datang bawa terus ceritain, tante ini bla 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 bla, ini patah 3, ini patah gemuk, tulang kering patah keluar, daging terkoyak, sini patah 2 bagian. Pinggang tuh pernah patah tapi bukan saat itu. Katanya bukan saat itu, nggak tahu kapan. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan, tidak nangis, tidak merasakan sakit karena ingat firman Tuhan. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu, Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Kemudian Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Tuhan Yesus penolong, tetap percaya. Tuhan setia, percaya aja deh. Ya. Nah itu setelah itu operasi 26, berarti 6 hari kemudian operasi sini, belikat. Setelah belikat 7 hari kemudian operasi lagi kaki. Jadi masukin besi dibawa pulang kering, dan pen di sini udah ini baru yang antena waktu itu saya wah ini parabol zaman now, itu dicopot gitu. Ya puji Tuhan 20 hari di rumah sakit, tetapi dibawa ke rumah kakak ya. Di rumah kakak nggak sampai sebulan, mau pulang terus, minta pulang terus ke apartemen. Jadi kakak adik nggak boleh, lu di apartemen siapa yang ngurusin kamu, makan di mana? Oh gampang, WA aja diantar sampai unit. Siapa yang cuci pakaian laundry, tinggal WA di pick up. Siapa yang bersihin unit, ada cleaning service, dikasih pulang. Haleluya. Sampai di apartemen semua kerjaan sendiri. Laundry ya, mungkin oke, suruh pick up. Makan, wah puji Tuhan masih bisa masak. Itu pakai tongkatku ya. Ya itu begini, saya nggak bisa napak, belum boleh napak. Jadi begini, masak, cuci piring apa, sikat kamar mandi. Wah, Tuhan kasih kita akal. Duduk di kloset, pakai kaki. Itu videonya itu, jelasin tuh. Nah itu ngepel. Itu ngepel. Itu belum bisa jalan itu. Kerjaan sendiri. Jadi kalau kamar mandi itu ya sikat ya dok. Ini duduk terus kayak ini, sikatnya masukin kakinya, sikat. Gitu. Jadi ya puji Tuhan ya, karena kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, dokter sampai heran. Kesembuhannya itu lebih cepat ya, pemulihannya pun lebih cepat ya. Kalau yang tulang kering mau ke sini cepat banget. Yang punya sampai teman bilang, kok bisa sih Ci? Kok bisa nyambung? Cici kan udah berumur. Gak ada yang gak bisa bagi Tuhan. Nah, jadi kalau saya jalani begitu, saya tidak ada keluh kesah atau apapun ya. Saya anggap latihan. Latihan. Nah, waktu begini masih sebelum ini setelah saya kembali ke apartemen bulan Mei, bulan April, saya pengen makan bubur ayam. Jadi harus
Nah, pakai tongkatku itu pakai begini, ocak-ocak. Lewati ke tempat kejadian, wah selfie lagi. Nih tempat kejadian, selfie lagi. Nah gila, selfie juga. Jangan sampai ke tempat yang jual bubur sebelum sampai udah ini ngebatin ya emang. Ada apa dari Roh Kudus juga ya. Peka, jangan-jangan tutup. Beneran tutup. Padahal itu bukan hari liburnya loh. Tapi kuncinya ada. Kuncinya lihat saya kaget. Dikirain, kok ini apa sih, setan hidup kali. Iya. Terus kuncinya kayak kaget begitu ya. Terus saya pengen makan bubur, tutup ya. Iya. Nah ini kok ada. Iya, disiapin untuk besok. Duduk. Dia cerita, dia terima video waktu kejadian. Dia ngeliat model slide video itu modelnya. Wah, jangan-jangan Enci itu. Terus lama gak kelihatan kamu ya. Wah, udah pasti gitu loh. Dan waktu hari kejadian yang terima video itu semua udah memperkirakan saya akan mati. Ada temen Cece ternyata tinggal di Green Bay juga. Waktu saya udah pulang dia ingin saya, orang udah kirain lu juga mati. Iya, itu kan perkiraan manusia. Kehendak Tuhan lah yang terjadi kayak bilangnya. Nah, waktu kembali udah di apartemen, saya juga ada bilang sama anak saya, itu semua udah perkirakan mami pasti mati. Tetapi kehendak Tuhan lain. Tuhan masih memberi mami kesempatan untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban. Cuma mami nggak tahu Tuhan mau pakai mami di mana, gitu. Ya kita jalanin aja, mengucap syukur aja. Jadi mungkin ya ibu-ibu ya cariau ya, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin ada yang mau tanya. Iya, lantai berapa jatuhnya? Lantai 25. Cewek lebih gede dari saya. Robek mau coba, nggak usah baru mau dijatuhin. Itu cewek masih umurnya jauh lebih muda dari saya. Badannya tuh wow. Ketimpa ya? Kena sebelah kanan. Jadi Tuhan gak izinkan wajah saya kena. Wajah saya nggak cacat. Jadi kenanya sebelah kanan. Kalau saya pelajari kayak ya, kok sebelah kanan saya yang kena ya kok patah-patah ya. Kok mayatnya di sebelah kiri? Kemungkinan besar waktu kena itu saya dance, muter. Karena saya jatuhnya bukan tertidur, terduduk dan kaki saya silang. Nah, jadi kayak begini kakinya, ya kan? Nah, mayatnya di sana, ya kena ke kanan. Kayaknya saya nyeting silang gitu. Itu cewek bunuh diri, dia bukan penghuni sana, sewa untuk bunuh diri. Siap check-in sore loncat. Jadi ada juga ya yang bukan anak guru apa, ini juga Tuhan muslim atau apa. Kok bisa bu? Kok kan banyak yang lewat, kenapa kok ibu yang kena? Ya saya yang dipilih sama Tuhan ya. Dan nggak mungkin kalau lemah dikasih anugerah. Saya beruntung berarti dapat anugerah. Yang bunuh Diberi diri mati ya? kesempatan. Gimana? Yang bunuh diri mati. Oh langsung dong. Karena ininya pecah, otaknya keluar. Otaknya Otaknya oh, lihat keluar. fotonya. Berarti jangan takut bunuh diri pasti mati. Jangan takut bunuh diri pasti mati. Gini, kalau belum waktunya mati gak mati saya. Belum waktunya mati gak mati. Ini yang terakhir kali buat saya. Kalau Yang bunuh diri itu mati. mati langsung, karena ininya pecah. Jadi pecahannya itu di tangan dia. Otaknya di sini. Jadi tangannya kan begini, ya kan? Nah, pecahannya di sini, otaknya di sini. Itu biasa kalau apa ya, nggak tahu deh angka berapa itu, tangan dan kaki pasti ya. Terus yang contoh nih ada satu cewek agent property,
anaknya itu tet 3 hari nggak bisa makan. Gua bilang lu udah pernah kok ngapain lu lihat? Gitu loh. 3 hari nggak bisa makan. Kalau saya mah makan aja. Terus mungkin ada yang mau tanya kan? Nah, tadi kan bilang menurut prediksi dokter berapa bulan sampai bisa jalan, terus sebelum itu udah bisa jalan. Nah, Ya. akan Jadi bagaimana? sebenarnya dokter 3 bulan baru boleh napak. 3 bulan baru boleh napak. Dan waktu apa itu dikira udah bulan Juni, berarti kan 5 bulan dong. Padahal bulan Mei. Jadi seharusnya mungkin paling ya bulan Juni baru bisa jalan. Tapi bulan 5 saya udah bisa jalan tanpa pakai obat. Nah, dan kalau ini kan lukanya ya, lukanya itu memang lambat keringnya sampai bulan 9, tanggal 7 waktu kontrol dokter. Nah, tante ini sudah mulai kena air. Malah nggak kena. Di mana? Malah nggak kena. Ya, belikatnya Kena di paru. belikat mata 3. Jadi waktu setelah kering berarti tanggal 7 kontrol, dokter bilang tante ini udah mulai kena air. Oh haleluya, tanggal 8 September udah deh ke kolam renang. Ke kolam renang yang kayak tuh gak untung masih ingat. Wah nggak pakai loncat loh saya, masih pakai tangga. Pak biasa kalau saya ketemu kolam renang saya nggak mau, saya Loncat. gaya dong loncat. Ini pelan-pelan turun tangga. Wah kok dingin ya, ketemu ya di videoin lagi ya toh. Renang dari tangga turun, wah gaya bebas, dingin, balik lagi, sudah selesai. Kedinginan. Tapi ya gitu, kita rutinin ya. Jadi begini Pak, saya juga heran apa, ini waktu ini cepat banget juga. Jadi setelah operasi ketiga itu kan fisioterapinya kan datang. Ya. Jadi fisioterapi kan dirancang berapa hari. Dok, saya nggak mau terapi dirancang, capek. Saya mau turun. Nggak boleh, bilang boleh, bilang aja sama dokter Monica. Emang ini pasien dapet gitu. Diizinkan turun tapi duduk di itu kursi, jadi terapinya di kursi. Tapi waktu mau keluar dari rumah sakit, nggak pernah disuruh terapi ke rumah sakit, fisioterapi sendiri. Jadi waktu yang masih datang kontrol itu, dokter bilang, tante tangannya udah bisa dibuat apa aja. Haleluya. Besok datang ya kalau ganti nanti bla bla. Dia udah mau keluar dokternya. Ingat kali ya, balik lagi. Ayo tante, tangannya dibuat untuk memuji Tuhan. Dua diangkat. Haleluya. Ya, luar biasa. Ini ya, ada hambatan ya. Oh. Baik, selama-lamanya ya baik. Nah, Oke. lagi satu mau tanya. Nggak pernah ngeluh, jujur ya. Hah? Nggak pernah ngeluh, nggak pernah nyalain siapapun. Enggak, Coba saya mau tanya, bener nggak itu? benar. Kondisi seperti itu. Ya. Karena saya kan ya enggak, wah ini nyala yang apa enggak. Tapi saudara-saudara pasti ngomong kamu berdoa, kamu melayani. Mana Tuhan? Ada nggak suara itu? Enggak. Pak, enak banget Pak waktu di rumah sakit. Kayak ini enggak ada pikiran apa-apa kok. Bukan kata orang. Hah? Orang-orang pasti ngomong sama Bu Biliana. Kamu kan pendoa, kamu kan rajin ke gereja, pelayan Tuhan. Mana Tuhan mau kalau begitu? Ada begini loh. Gak mungkin gak ada masalah, tapi melalui masalah itu kita dibawa lebih mendekat kepadanya dan pasti diberi kekuatan. Nah, begitu. Tapi kadang-kadang firman Tuhan kalau kita mau taati, oke semuanya, ya kan gitu loh.
sakit, mau tahu sakitnya kapan? Bulan April dan bulan 5. Setiap malam, aduh, bukan cetok-cetok lagi, Pak. Nah, saya yang kena begitu aja gak nangis. Waktu bulan 4-5 itu, wah, setiap malam mau tidur, sakitnya sampai mau nangis. Terus wah, ingat, Roh Kudus lagi bekerja mau berbagi saraf-sarafnya, kan jadi nangis. Waktu saya ceritanya ke dokter yang benda tulang, benar tante, itu kasalah kan hancur loh. Jadi apa itu pasti dia kayaknya iya kontradiksi itu kan. Jadi untung sakit, kalau nggak sakit itu sarafnya udah mati. Itu ya, oh iya, Roh Kudus lagi bekerja mau berbagi sarafnya. Aduh, gak jadi nangis. Sakitnya luar biasa benar-benar. Kan udah gak ada hati nyeri. Tapi waktu apa itu ya, di rumah sakit itu dokter itu dikatakan psikiater. Dok, saya gak trauma, dok. Tante gak mikirin biaya operasi, biaya rumah sakit, biaya kuliah anak? Enggak. Tante gak trauma? Enggak. Nanti saya pulang, saya mau tahu lebih detail lagi. Gimana, kenapa dia bunuh diri? Kepo. Iya, kepo. Terus kayak orang tanya apa? Pernah didatangi? Enggak pernah di ini. Enggak, kenal juga kakak, malah saya menungguin, mau tanya kenapa lu bunuh diri. Gitu. Dokter bedah pulang saya yang ngomel-ngomel, dia bunuh diri enak, langsung mati. Lah yang tante yang cacat seumur hidup katanya. Saya senyum-senyum aja. Setiap kali apa kan, wah ada foto, susternya tanya, dok ini kenapa dok kecelakaan? Enggak, ini tante ini loh yang kejatuhan orang bunuh diri di apartemen itu loh. Sampai gitu ya? Iya, yang bunuh diri itu enak dia langsung mati. Ngerepotin orang, saya senyum-senyum aja dah. Ya kan? Itu. Ada yang mau tanya? Ya, saya kira cukup luar biasa, sangat memberkati. Berapa bulan pemulihan itu? Nah, kan Januari tanggal 25 kejadian. Bulan Mei saya udah jalan 5 bulan. 4 bulan dong. Perkiraan dokter seharusnya 5 bulan sih. Jadi waktu saya, ya Tuhan kita yang luar biasa, saya nggak biasa-biasa aja. Ya, oke. Terima kasih, semoga berkati ya. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati? Saya diberkati juga. Semua diberkati. Saya tahu nih, tante, sama-sama kita tante. Saya juga pernah alami tante. Nanti cerita ya. Oke. Tapi memang sama, pasti kejadiannya nakal ya tante ya. Perintah dokter di sekat, nggak usah dilakukan gitu ya. Perintahnya kan jangan jalan dulu gitu kan. Tapi ini udah boleh jalan dulu gitu. Enggak, memang disuruh untuk latihan. Fisioterapi sendiri, oke. Puji Tuhan. Semangatnya luar biasa. Puji Tuhan. Dikembalikan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ku Terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layak hati seluruh
yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Bapa Surgawi, terima kasih sore hari yang indah ini kami boleh mendengar kesaksian dari hamba-Nya Ibu Biliana. Bukan kebetulan, namun dia sudah merasakan anugerah-Mu. Kalau Kau izinkan sesuatu hal yang buruk terjadi, ada rencana-Mu di balik ini semua. Kami boleh belajar dari pengalaman yang dialami, bukan hal yang baik, namun menjadi pelajaran hidup ke depan kita semua. Penyertaan-Mu, kuasa-Mu lebih dari yang bisa kami pikirkan, Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu memberikan pesan-Mu, urapi agar apa yang keluar dari mulut ini tidak akan kembali dengan sia-sia, namun akan bertumbuh dan berbuahkan buah-buah untuk kemuliaan-Mu. Dari awal sampai akhir kami serahkan Engkau, Allah yang beracara, Allah yang berotoritas atas tempat ini. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Saya silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang baru. Pak Yuda, Ibu Pendeta juga ya. Shalom. Ada juga yang teman-teman baru datang. Pak Udina, itu yang baju merah. Tuhan tadi udah telepon nih. Ini juga luar biasa, ya. Harusnya sudah enggak hidup, ya. Doa kalau siap nanti teratur. Ya, Pak Udin harus bersaksi, bukan hanya di keluarga, ya. Ya, ini semua. Jadi shalom semua, selamat datang yang sudah meluangkan waktu sore hari ini. Kita sudah mendengar apa yang dialami Ibu Biliana. Dia seorang yang rajin ibadah. Dia seorang pendoa. Dia taat. Mengapa terjadi? Kadang nggak habis dipikir. Ya, ini banyak yang dikit-dikit ngeluh, cengeng ya. Dia kerja sendiri kan nyata ya, bukan rekayasa. Tidak ada yang bantu. Kalau anak ngasih suster, kenapa nggak mau waktu itu? Apartemennya kecil. Ya tapi kalau jatuh, maaf ya. Kalau sampai jatuh, kalau sampai aku gimana? Mikir nggak? Saya nggak tahu harus gimana ini, ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Pikirannya itu mau pulang aja dah. Pulang ke apartemen. Oh, saya pikir pulang mana tadi ya jelas dong ngomongnya. Iya, saya pikir pulang ke sebentar. Oh itu juga sekarang ke mainnya. Iya, jadi ada tugas ya. Saya pernah katakan Bu Biliana pakai sisa hidupmu untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Ya, sampai selesai nanti rumahnya udah siap baru dipanggil. Ya, semua kalau makan pengen rumahnya siap ya. Pak Udin juga ya Pak Udin ya, rumah di surga ya. Kalau siap langsung balik ke sana nanti ya. Baik, kita temanya adalah di balik musibah ada kuasa Tuhan. Dari awal dia tadi menceritakan nggak ada rasa sedih loh. Maaf ya, saya lihat nangis aja enggak. Umumnya ilmu psikologi ya kalau ada dokter. Ketika kita diingatkan peristiwa buruk yang terjadi, nangis. Itu manusiawi. Tapi saya perhatikan agak mau nangis tapi dia kuat. Manusia apa ini Pak Prabowo? Setengah dewa. Gak masuk akal Bapak Ibu. Ya. Mungkin juga Pak. Dokter-dokter di itu timnya dokter Ibrahim Bang sama yang dokter lainnya. Era. Yang fisioterapi era. Pasti. Lapor dari Dan tadi saya kemarin berapa minggu lalu kan saya ngomong ini koleksi pen sama besi. Jadi kalau boleh saya katakan Ibu Biliana ini manusia, tulang dan besi. Boleh ya? Cocok dong. Karena kalau kita lihat semua besi yang pegang
apapun selain firman yang hidup yang kita bawa pulang ke surga. Amin. Ya, baik. Kita akan membaca ayat Mazmur 91 ayat 3 sampai 7. Disinilah dimana kita mengalami kesesakan, dimana kita mengalami sesuatu yang udah gak ada harapan. Ya, nah, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Apa yang dia alami sakit semua. Ya, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan melepaskan, Tuhan yang akan memulihkan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap apapun penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dialami Ibu Biliana, saya percaya memang Tuhan memilih untuk dipakai. Logikanya, ya, kita tahu kejatuhan itu pasti hampir dikatakan tidak akan selamat. Kalau selamat pun akan cacat. Sekarang Bapak Ibu Bapak lihat, dia berdiri tegak. Dia tidak ada keluhan sama sekali. Bukankah ini tadi pertolongan Tuhan? Bukankah itu kuasa Tuhan yang terjadi di dalam diri Ibu Biliana? Ya, dan inilah kekuatan Tuhan yang kita betul-betul ungkap. Oke, kita lanjutkan PowerPoint berikutnya. Nah, apa itu musibah? Kita perlu tahu adalah suatu bagian yang diizinkan Tuhan, ya. Jadi supaya kita punya mindset, kita punya pola pikir benar, jangan alergi dengan masalah sakit penyakit. Adalah bagian, oke, yang diizinkan Tuhan bagi manusia supaya manusia apa? Mawas diri, supaya manusia koreksi diri, supaya manusia sadar diri. Ini, ya, selalu berjaga-jaga di dalam menjalankan, mengalami dinamika hidup dengan berserah total dan percaya penuh. Mazmur 37 kan, percaya serahkan seluruhnya dan percayakan kepada Tuhan yang berdaulat dan pegang kendali. Tema sebelumnya, Tuhan pegang kendali atas hidupku. Katakan itu. Ini agar bertumbuh semakin dewasa rohani dan imannya. Apa yang dia ceritakan tidak ada rasa sedih. Tadi saya mau doakan supaya saya nggak demam panggung. Ini tadi enggak. Terlalu pede kalau saya ngomong, betul? Terlalu pede. Jadi saya rasa ini benar apa enggak? Seakan-akan saya nggak percaya. Tapi itulah kalau Roh Kudus bekerja, kan saya doakan di belakang. Karena ada kekuatan. Tadi waktu datang dihambat, ya, saya bilang berangkat. Kalau teman-teman nggak mau ikut, kalau diajak makan banyak yang ikut, betul. Kalau diajak urusan Tuhan nanti dulu. Ya biarin. Nanti kalau panggilan surga, Bapak Ibu, Bu Biliana ada di depan, teman-teman. Saya kok di belakang salah sendiri. Loh, Tuhan juga akan memilih orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ditaruh di depan antriannya. Ya. Nah, ini loh, bertumbuh semakin dewasa rohani dan imannya. Amin. Kita lanjutkan. Kita baca lagi menguatkan Yakobus 1:2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah. Nah, tadi dikatakan sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini ayat ini kalau kita baca, kita gak akan bisa terima. Bagaimana mesti bahagia? Kita mengalami sakit, kita mengalami kehilangan orang yang kita cintai, kita mengalami tekanan PHK, bangkrut. Tapi Tuhan katakan, ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu biarkanlah terus akan memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini kehendak Tuhan, kita terus disempurnakan, karena kita nggak sempurna. Jadi masalah, penyakit, problem apapun itu adalah bagian sarana yang sengaja Tuhan pakai supaya kita bertumbuh dewasa di dalam iman dan rohani. Amin. Katakan itu. Ini kuncinya. Dan ya satu-satu saya lihat kalau Pak Paulus kemarin kesaksian masih ada agak nangis lagi. Ini enggak tegar. Bagi seorang perempuan sangat tegar. Harusnya laki-laki yang tegar, ya. Tapi karena Tuhan kasih
memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13 tadi ya, itu juga saya suka ayat itu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Itu bukan cuma dikatakan, praktekkan, harus ada masalah sehingga ayat firman itu hidup. Kalau kita nggak ada masalah, ayat-ayat itu nggak ada gunanya, betul? Justru kita banyak masalah di dunia yang udah jatuh dalam dosa. Kita butuh solusi dari firman Tuhan, bukan dari yang lain. Ya. Nah, jadi ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini supaya lebih jelas. Musibah itu berkat, tadi ngomong apa? Anugerah. Ini baru saya lihat orang yang mengalami musibah, dia bisa berkata anugerah. Saya perhatikan keluar, bukan rekayasa. Betul saya tulis. Musibah adalah berkat atau anugerah dan kebahagiaan bagi yang mengalaminya. Ayat yang tadi mendukung. Berbahagialah ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, karena kita mau dilatih, dididik. Apa yang dialami Ferdinand yang di sini? Dia tangkap, dia masuk mendisel, dia disuruh melayani di situ. Sudah ini saya dididik Tuhan, saya dilatih Tuhan, dan dia bisa menerima. Kuncinya, kalau kita belum bisa menerima, kita akan susah. Kita akan terus-menerus mengalami hal-hal masalah. Tapi ketika kita bisa menerima dan kita serahkan total kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, maka Tuhan ambil alih. Tuhan yang mengerjakan. Dia Alfa dan Omega, konteksnya itu. Dia yang mengawali, dia yang mengakhiri, dia yang menyelesaikan. Ya, musibah dan penderitaan. Teruskan. Bagian pelatihan yang Tuhan izinkan terjadi. Kita dilatih. Katakan itu. Oh, ada masalah ini, Tuhan sedang melatih aku supaya aku lebih sabar. Ya, Tuhan sedang melatih aku supaya aku lebih rendah hati. Oh, Tuhan sedang melatih aku supaya aku lebih bermurah hati dan lain sebagainya, supaya buah-buah roh itu keluar, buah-buah roh itu muncul. Ya, ini Tuhan izinkan terjadi. Berikutnya, proses mengubah dan menyadarkan karakter dan perilaku. Nah, firman atau Alkitab adalah segala tulisan yang diilhami oleh Allah, yang berguna. Yang pertama, mengajar. Kita perlu belajar, kita perlu diajar dan belajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan dong. Setelah kita belajar, kita baca betapa jahatnya saya ya, betapa buruknya. Nah, Tuhan menyingkapkan dosa-dosa kita. Tuhan menyingkapkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Setelah itu, untuk memperbaiki perilaku. Dan yang terakhir, mendidik di dalam kebenaran. Nah, untuk mendidik dalam kebenaran, jelas kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus diutus untuk mengajarkan segala sesuatu mengenai kebenaran. Dia diutus untuk menasehati, dia diutus untuk menginsafkan, dia diutus untuk menolong para kletos. Ini kuncinya. Maka kalau Roh Kudus kita nggak bekerja, mohon maaf, kita nggak ngerti-ngerti. Firman itu diubah menjadi rema karena campur tangan Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, dia sudah diutus, kita nggak pernah ajak ngobrol, kita nggak pernah bertanya kepada dia. Nah, ini ya, perilaku kita berubah, karakter kita semakin diubah dari karakter lama kita, manusia lama kita. Maka apa yang kemarin Bible study kita belajar, bagaimana Rasul Paulus ikuti teladanku, bukan berarti mengalahkan Yesus, bukan. Artinya bagaimana cara dia mematikan daging, bagaimana cara dia meninggalkan duniawi, hal-hal yang berpusat pada duniawi, ditinggalkan, dibuang, supaya dia mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Dia serahkan semua, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, Kristus yang mengendalikan pikiranku, Kristus yang mengendalikan hatiku, Kristus yang memiliki aku, supaya hidupku bukan aku lagi, tetapi hidupku berganti
mengeluh. Dia bertanya, dia minta, Tuhan kalau boleh cabut duri dalam dagingku. Artinya duri bicara hambatan, sakit, penyakit, teror, mungkin tekanan-tekanan. Jawab Tuhan, cukup anugerahku kepadamu Paulus supaya kamu tidak meninggikan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara Bapak, Tuhan itu tahu semua. Dia punya skenario yang paling sempurna. Kalau saya kasih seperti ini, reaksimu apa? Nah, kalau dokter kan diinjeksi, hasilnya apa? Tuhan sudah tahu semua. Maka yang paling penting kita punya hubungan tadi, hubung denganmu, melekat di dalam hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Visi dari Family Interest, kamu bukan orang asing lagi, tapi kamu kawan sewarga kerajaan surga. Ini tiang penopang keluarga. Maka keluarga-keluarga berantakan kembali lagi, karena dasarnya bukan firman, dasarnya bukan Tuhan, dasarnya bukan kasih. Kita kembali Bapak Ibu Saudara, ya, kita menyaksikan apa yang dialami Bu Biliana itu nggak masuk di akal. Ya, beberapa anggota saya, Bu Eling sekarang di Singapura, mau dicek tulang punggung. Saya kalau ada nanti Bu Biliana kasih kekuatan, saya aja bisa yang lebih hancur, betul nggak? Terus ada lagi yang siapa ya, kemarin itu juga Wiwa, ya jatuh ya kan, jatuh di Singapura ini. Dibandingkan sama dia gimana Wiwa? Gak ada artinya. Nih peng-pengnya tadi ya, butuh semua diizinkan Tuhan, jangan banding-bandingkan. Saya mau tanya, Bu Biliana, kalau ada orang yang sakit yang lebih ringan, kira-kira ini enggak? Kenapa Tuhan kok izinkan saya? Kenapa enggak orang itu? Enggak kok, saya bangga. Ya, no question. Saya enggak mau ngomong. Ya, selesai. Ya. Menurut kita enggak wajar jawaban itu. Hilang semua, kecewa hilang, kepahitan ini enggak ada semua. Empedunya masih ada ya. Coba dicek dulu, jangan-jangan empedunya. Merpati itu tidak ada empedunya, maka dia dilambangkan perdamaian ya. Masih ada ya. Tapi empedu itu pahit, tetapi tidak membuat hidupnya pahit. Amin. Ini kekuatan ya, karena hidupnya jadi manis bersama Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Lalu apa langkahnya sekarang? Setelah kita tahu, mendewasakan rohani dan iman. Ini kuncinya. Kita jangan jadi anak-anak terus. Umurmu sudah sekian, harusnya kamu jadi pengajar. Tapi kamu minta susu terus, minta makanan-makanan yang halus. Padahal seharusnya kamu harus makan makanan yang keras. Nah ini penting. Ya, mendewasakan rohani dan iman. Kemudian lakukan bagian kita untuk menggerakkan kuasa Tuhan. Amen. Ini yang dilakukan dia, ya, adalah menggerakkan kuasa Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Ibu Biliana dia taat, jangan ngeluh, ya taati firman, doa, tekun doa. Lalu yang terjadi, Tuhan bergerak. Ketika kita melakukan langkah pertama, selesai, maka Tuhan bekerja. Ya, langkah berikutnya. Nah ini penting. Ya dia kerjakan. Dia tidak mengeluh. Apa yang ditulis di Alkitab dipraktekkan oleh Ibu Biliana, bukan dihafal, dihidupi. Maka dia menjadi hidup karena Kristus yang menghidupkan dia. Amen. Oke, kita lanjutkan. Nah ini kuasanya bekerja. Maka masalah menjadi sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Maka kenapa diizinkan kita ngadepi masalah? Supaya kita jadi terbiasa. Oh, saya udah biasa ngadepi masalah ini, solusinya ini. Gak takut lagi, gak cemas lagi, gak gampang khawatir. Justru kalau kita gampang khawatir, kenapa? Kita hadapi, jangan malah lari. Kita takut melawan apa? Hadapi. Ini kuncinya bersama Tuhan Yesus. Ya, masalah menjadi sesuatu yang biasa. Maka pencobaan yang jauh
solusinya, men. Pasti. Ketika kita sudah katakan penderitaan ringan yang kualami tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Yang kuasa ringan, masa kita nggak percaya dengan perkataan firman? Kalau Tuhan ngomong yang kuasa ringan, amin, 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 ya ringan. Kenapa kok saya terasa berat? Karena kamu nyangkalnya kurang. Nah, ingat, sebelum mikul salib ngapain? Menyangkal diri. Baru kita ngomong mengikut Yesus. Kita ngomong mengikut Kristus, tapi kita tidak melakukan langkah sebelumnya. Nggak bisa, maka berat terus. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, inilah gambar bagiannya. Nah, bagaimana kita menjadikan masalah untuk kebaikan? Roma 8 ayat 28. Ada yang tahu firman? Kita tahu sekarang Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Nah, ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Pernah mikir nggak? Tahun sekian, jam sekian mau ketimpa? Gak pernah mimpi. Gak pernah ditelepon Tuhan ya. Beberapa orang ngomong ke saya, Pak, kenapa Tuhan gak ngomong dulu supaya aku hati-hati? Saya cuma tanya, kamu hubungannya intinya seberapa? Diam. Kenali Tuhanmu. Pakai firman. Jangan pakai yang enggak pemaaf. Banyak yang menemukan cara ini, cara itu. Tunggu di sini, nanti Tuhan datang. Hah? Nah, praktek-praktek ini harus kita jauhi, hindari. Ya, kita tekuni firman, baca siang dan malam supaya menjadi rema. Rema itu menjadi modal bekal kita untuk melanjutkan perjalanan. Oke, yang pertama, ini loh. Ini penting. Kenapa pertobatan setiap hari? Saya mau tanya. Pagi, siang, sore, malam kita bekerja, kita pelayanan, kita beraktivitas. Kita sadar nggak kita pernah nyakitin orang, kita bisa disakiti, betul nggak? Maka setiap hari ngaku terus. Bukankah Yesus betul? Tapi kedagingan kita yang masih di dalam daging, yang berpotensi melakukan interaksi konflik dengan sesama kita, betul nggak? Kesinggung misalkan, ya kan? Padahal ngomongnya baik, bagi si A baik, bagi si B udah nusuk. Karena setiap kondisi kita manusia beda, tahu Tuhan tahu. Nah ini mengaku dosa dan bertobat, ya kuncinya di situ. Yang kedua, berani sangkal diri pikul salib, yang tadi saya kira. Yang ketiga, ini penting, jadikan masalah bagian kita. Lihat, untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Paham? Dan ini memang Tuhan mau pakai. Siapa tokoh-tokoh mulai dari Abraham, Daud, Yusuf, gak kena masalah. Masalah bertubi-tubi. Jadi kalau mereka mengalami badai masalah, Yesus pun juga mengalami badai masalah. Kita pun akan mengalami badai masalah. Bedanya porsinya kita disesuaikan dengan kemampuan kapasitas kita. Itu yang hebatnya Tuhan kita. Ya, oke, ayatnya biar kita selesai cepat. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku. Orang susah ngaku. Ya, tapi saya lihat Pak Paulus ini terutama laki-laki gengsinya tinggi ya. Dia bisa minta maaf sama istrinya. Nah, ini Pauma. Berapa kali? Ya, kalau punya suami atau almarhum minta maaf. Jujur, bisa dihitung kan? Jarang. Tapi dia, masa dia Tuhan akan pakai kalau sungguh-sungguh Tuhan akan angkat Bapak. Selalu minta maaf. Ya Pak Romi ya, laki-laki itu, ya Pak. Ini juga nih. Angka saya buka di sini kayaknya ya. Nanti. Jadi apa? Ini loh ngaku. Ya, saya nangani konseling kebanyakan perempuan, tapi yang laki-laki yang terzolimi juga ada kok. Bukan berarti semua didominasi perempuan, tidak. Ya, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Mengapa setiap malam kita harus berdoa, minta ampun, bertobat? Karena kembali kata-kata kita, tindakan kita yang kita nggak sadari maupun kita sadari, betul,
Pak Tuhan, si A ini belum minta maaf nih. Si A tadi habis maki-maki tukang parkirnya kepahitan. Dilaporin sama Tuhan. Iblis itu tukang lapor. Ya, iblis itu jahat. Jadi dia akan diizinkan mengganggu kita pada saat kita tidur. Padahal kita harusnya diberkati pada waktu kita tidur. Kemana berkatnya itu? Karena sukacita kita hilang, damai sejahtera kita hilang. Karena iblis selalu mengintimidasi, dia mengganggu kita. Ya, nanti kalau diizinkan satu kesaksian juga, ini satu pelayanan sampai di ICU itu, ya mohon maaf, sampai bingung. Saya bingung Pak Tuhan, ini suara siapa? Mana Tuhanmu? Kamu mau menyerahkan hidupmu full pelayanan, ya? Kamu mau menyerahkan usahamu kepada anakmu, tapi kejadian demi kejadian membuat kamu gak bisa tinggalkan itu. Dalam kondisi di ICU, dia mengalami intimidasi. Iblis itu jahat. Iblis tidak memandang tempat juga. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan? Nah, itulah misteri. Dia tanya saya juga nggak tahu. Kenapa kok di saat momen-momen kritis iblis bisa membisikkan sesuatu, mengintimidasi? Artinya apakah semua yang sudah saya lakukan ini sia-sia? Membuat imannya digoyang, saudara, digoyang. Maka selalu katakan bangkit, lanjutkan, selesaikan. Raise, accomplish, continue and accomplish, selesaikan. Ya, nah, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, kita lanjutkan. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya tidak akan bahas ini. Kita pernah bahas ya, bagaimana menyangkal diri. Semua itu adalah Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya ya. Kita akui untuk kita makin rendah hati, untuk kita semakin tidak ada kesombongan. Nah, kemudian menyangkal diri dan baru memikul salib. Jadikan masalah adalah bagian kita untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita baca Yeremia 29 ayat 9. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Apa yang dialami Ibu Biliana adalah bagian rencana Tuhan, bukan kecelakaannya yang kita fokuskan. Amin. Bukan masalahnya yang jadi fokus, bukan sakitnya yang jadi fokus. Dia tidak mikirin itu. Lihat, tapi damai sejahtera bukan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau Tuhan meminta sesuatu itu, taati firman-Ku, baca, renungkan, kita taat, Tuhan akan memberkati kita lebih. Itu kuncinya. More, kata more itu lebih. Tuhan tidak pernah berhitung, Bapak Ibu. Ya, ini oma-oma yang usianya lanjut, saya kasih kesempatan untuk bisa memberkati, untuk bisa tampil. Artinya apa? Di usia yang lanjut pun, dalam keadaan apapun, tetap kita bisa melayani Tuhan. Amin. Ya, kan ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan yang harus kita lakukan untuk semua memuliakan Tuhan. Amin. Ya, jadi bukan kecelakaannya, tapi damai sejahteranya yang penuh harapan. Ini yang didapatkan. Saya lihat budi kita gak ada rasa sedih, gak ada rasa ini semua. Maka Tuhan katakan, ayo mulai melayani, jadi berkat, jadilah terang dan garam. Jangan sampai garam itu nggak asin. Nah, tawar, ya. Oke, yang terakhir, Ayub 42. Nah, ini juga jelas. Kita tahu penderitaan Ayub luar biasa. Akhirnya teman itu sadar setelah dia ingat. Lihat saudara, gunanya kita baca merenungkan firman. Pada saat kita kritis, yang keluar itu tak firman. Itu dia tak sadar, aduh. Nah, Ayub kan lebih dari aku. Nah, ingat Ferdinand juga. Ketika dia ditangkap, dia bakal dibully. Mau dia Chinese di situ habis. Tapi firman Tuhan mengingatkan apa? Daniel di gua singa tidak disentuh sedikit pun oleh singanya. Dia percaya kuasa Tuhan dengan baik. Dia percaya kekuatan Tuhan yang diberikan. Ya, aku tahu bahwa kau sanggup melakukan segala sesuatu dan
belajar saudara, tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal di dalam setiap kehidupan kita manusia. Semua yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi di dalam waktunya Tuhan. Dan kita belajar nunggu di ruang tunggu Tuhan. Ya, kapan nanti saya ajari apa sih ruang tunggu Tuhan? Bedanya apa ruang tunggu Tuhan dengan ruang tunggu dunia? Ayo, saya mau tahu. Ruang tunggu Tuhan itu gak enak. Ruang tunggu dunia jelas sofa, AC, ya. Apa yang dialami Ibu Biliana? Dia menunggu di ruang tunggu yang tepat, ruang tunggunya Tuhan. Tunggu panggilan. Ya kan, ibaratnya kita ke dokter, kita tunggu di ruang praktek dokter dong. Kita dengan tenang, dengan sabar, pada saat dipanggil kita datang. Nah, selesai, sembuh. Ya, ini kuncinya. Oke, lanjutkan. Kesimpulan, ya, terakhir ya. Rencana Tuhan bagi manusia melalui masalah, musibah, penderitaan yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Roma 8 ayat 28 bagi manusia dan untuk ambil bagian di dalam menggenapi rencana dan artinya. Kenapa dia bicara anugerah Tuhan? It's an honor to serve God. Adalah suatu kehormatan besar. It's a big honor, saya katakan anugerah besar. Makin besar masalah yang diizinkan Tuhan dan dia berhasil melewati, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Betul kan? Kalau kita tahunya sedikit, kita dituntut tanggung jawabnya sedikit. Betul? Kalau kita tahu banyak, Tuhan akan menuntut tanggung jawab yang lebih. Nah, pilihan di tangan kita, Bapak Ibu. Ya, saya belum kuat ya, saya nak tanggung jawabnya kecil-kecil ya, sampai kapanpun ya kecil. Nah, pilihan di tangan kita, kita mau nggak diangkat? Tuhan ingin kita itu bertumbuh, Tuhan ingin kita lebih lagi, seperti itu. Ya, amin. Ini kesimpulan dari apa yang dialami Ibu Biliana. Tema ini bisa meneguhkan bahwa kejadian demi kejadian tidak pernah kita tahu sebelumnya. Sekonyong-konyong bahasanya, jebret muncul, betul kan? Apakah dia dikasih peringatan? Tidak. Demikian juga Pak Paulus. Saya tahu Pak Paulus itu sebetulnya dikasih kepekaan. Jangan lewat situ. Nalarnya jalan. Tapi entah kenapa, mungkin diizinkan juga untuk bisa bersaksi. Semua yang terjadi ada rencana Tuhan di balik musibah. Maka saya katakan hidup ini misteri. Ya betul misteri. Tapi kalau kita kenal Tuhan, pelan-pelan misteri itu akan terkuat. Tahu terkuat? Karena nggak semua orang dibukakan. Amin. Aku yang membuka, aku yang menutup. Aku yang meninggikan kamu, aku yang merendahkan. Aku yang mengangkat kamu, aku yang menurunkan. Aku yang mengawali, aku yang mengakhiri. That's all is God. Tuhan itu semua bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita nyanyi satu lagu. Percaya kau
biasa dan ada solusi persoalannya karena kita belum mengenal dia. Saatnya kita bertekun lutut, saatnya kita terus mendekat untuk mendapatkan kekuatan hikmatnya, agar kita semua dapat melangkah dengan iman yang benar, agar kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Tuhan, diserahkan sore hari ini dari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita sudah di ujung akhir ibadah. Ada seperti biasa pengumuman, yaitu hari Kamis depan persekutuan kita akan dibawakan oleh Evangelis Paulus Joni, di mana di mana Pak Paulus ini akan memberi kesaksian tentang perubahan hidupnya yang terjadi dari anak dunia diubah menjadi anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, minggu depan diminta hadir juga untuk mendengarkan kesaksian-kesaksian yang bisa menguatkan kita. Kemudian seperti biasa ada paduan suara nanti setelah ibadah kita latihan, dan juga ada worship jam 6:30. Ya. Nanti setelah akhir acara ini jangan pulang dulu, kita ada sedikit perayaan ulang tahun bagi teman-teman kita semua yang berulang tahun di bulan Juni ini. Ya, silakan Bu. Puji Tuhan. Saya undang kita semua kembali berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kami memuji kebesaran. tingkap-tingkap langit surga terbuka. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu
di dalam nama Tuhan Yesus. In Jesus name, haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, bagi yang berulang tahun bulan ini diminta untuk ke depan. Ibu Yunita, Pak Joni, ya Pak Joni, tolong. Kemudian ada Pak Adil, Pak Adil ada nggak? Ibu Feni, Ibu Yulia, dan Bu Yeni Tantura. Ya, yang namanya sudah disebut, tolong ke depan. Ini adalah orang-orang yang berbahagia di bulan Juni ini. Pak Joni, Ibu Feni, Bu Yeni, Bu Yulia. Tanya ini dulu ya. Happy birthday to you. Kenapa Pak Joni doang nih? Ayo yang lain silakan maju, nggak usah malu-malu. Kita nyanyi Happy Birthday to you, dilanjutkan dengan panjang. Ya, Bu Feni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lagi lagi ya, betul. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati. Acara tiup lilin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Iya. Kita doakan ya. Kita doa, lalu makan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami boleh memperingati yang berulang tahun, khususnya di bulan ini, Tuhan. Engkau memberkati dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, bertumbuhkan iman dan rohani mereka yang berulang tahun. Engkau selalu ada di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau selalu memberikan kekuatan baru, energi baru, semangat baru untuk boleh menghadapi masa depan yang penuh pengharapan. Saat ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu yang berulang tahun. Dan khususnya ada Pak Joni, Bu Feni yang hadir di depan ini juga milik-Mu, mereka berangkat di masa-Mu. Biarlah hikmat-Mu terus menyertai mereka, kasih-Mu terus hadir di tengah-tengah setiap persoalan yang Kau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, sore hari yang indah ini, biarlah peringatan ini menjadi awal yang lebih baik untuk bisa menjalani hidup ke depan. Yang lalu berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, perpanjangan umur untuk bisa lebih dekat dengan Engkau, untuk lebih baik lagi menjalani hidup ke depan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita kalau mengumumkan mereka jangan pulang dulu ya. Jangan ada yang pulang dulu biar di tempat ya, soalnya pembagian agak rempong nih. Iya, Ya, rempong dikit. Jadi nanti jangan pulang. Jangan pulang dulu. Jangan pulang.